Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi internet serta dampak dari penggunaannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakhri. Saya Anissa Bagria dengan NIM D104-1211044. Saya Diahana Mutia dengan NIM D104-121-1029. Saya Muhammad Zia Ijlal dengan NIM D10412111052. Saya Yunda Rasta Andini dengan NIM D104-121-1038. Aku Uli Lelar Hardi dengan NIM D104-121-1040. Berikut penjabarannya. Pengertian internet. Pengertian jaringan internet secara umum bisa didefinisikan sebagai jaringan komputer tiada batas yang menjadi penghubung pengguna komputer dengan pengguna komputer lainnya, serta dapat berhubungan dengan komputer di sebuah wilayah di penjuru dunia, di mana di dalam jaringan tersebut mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas layanan internet browsing atau surfing. Istilah ini lebih dikenal dengan online di internet. Internet merupakan sistem global jaringan komputer yang berhubungan menggunakan standar Internet Protocol SUP atau disingkat TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet juga dapat didefinisikan sebagai interkoneksi seluruh dunia komputer dan jaringan komputer yang memfasilitasi sharing atau pertukaran informasi di antara pengguna. Pengertian internet menurut para ahli. Menurut Utomo tahun 2002, Internet merupakan singkatan dari International Network, yaitu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Menurut Allen tahun 2005, sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering kita kenal dengan istilah Internet Protocol atau IP serta Transmission Control Protocol atau TCP. Selanjutnya, pengertian menurut Ono W. Purbo tahun 2005. Internet adalah sebuah media yang digunakan untuk mengefisiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi seperti web, VoIP, dan email. Yang terakhir, menurut Harjono tahun 2009. Internet dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan dapat mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah perkembangan internet di dunia. Pada tahun 1969, internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika. ARPANET awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja dan membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Selanjutnya, kita masuk ke tahun 1973. Universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan Inggris serta Royal Rider Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung. Sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung, sehingga layanan untuk BitNet mulai dibuka. BitNet menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat CSNet, yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi.
Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer atau PC yang mulai banyak digunakan. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Domain Name System tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Kemudian pada tahun 1992, tepatnya di Januari 1992, pengguna internet membentuk The Internet Society yang mempromosikan internet. Tahun 1992, CERN dan MIT membentuk World Wide Web Consortium atau W3C sebagai otoritas tunggal bagi pengguna web serta berwenang menetapkan berbagai standar di dalamnya. Awal tahun 90-an, website atau pusat informasi berbasis HTML di internet hanya berjumlah sekitar 50 buah URL dan hanya berisi teks saja. Menurut Andrew S. Tannenbaum, akhir 1990 telah berkembang menjadi 3.000 jaringan dan 200.000 komputer. Tahun 1992, host ke 1 juta terhubung ke internet dan tahun 1995 terdapat puluhan backbone, ratusan jaringan menengah regional, puluhan ribu LAN, jutaan host dan pengguna. Pertumbuhannya mencapai 2 kali lipat setiap tahun, menurut data penelitian Paxton 1996. Kini web adalah antarmuka paling populer di internet yang mampu menampilkan tidak hanya teks, namun juga grafik, gambar, foto, animasi, suara, video, dan dimensi virtual atau 3D. Diperkirakan di akhir 1998 telah lebih dari 10 juta website dibangun dengan institusi pendidikan, bisnis, pemerintahan, media massa, hiburan, militer, dan sebagainya dengan pengguna lebih dari 100 juta. Kemudian pada tahun 2000-an menjadi titik awal penggunaan jejaring sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya TheFacebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook hanya untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard, kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar orang. Di tahun yang sama, setengah penduduk Inggris telah mengakses internet. Pada tahun 2007, perusahaan Apple mulai meluncurkan ponsel pintar yaitu iPhone. Selanjutnya ada sejarah perkembangan internet di Indonesia. Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 1984, UINet resmi tersambung dengan UUNet, salah satu internet service provider atau penyedia layanan internet pertama dan terbesar di Indonesia. Lalu pada tahun 1983, koneksi internet pertama di Indonesia dilakukan oleh Joseph Luheke. Dia adalah akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UINet Lab. Menurut American Journal of Sociology 2019, Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Pada tahun 1993, Wonopurbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Sedangkan pada tahun 1994, Internet Service Provider hadir di Indonesia. Perusahaan penyedia layanan internet saat itu adalah PT Indo Internet atau Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas dengan judul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio di bulan November 1990.
juga beberapa artikel pendek di majalah elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Di sekitar tahun 1994, mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet, sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di komplek dosen UI. Kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client Pine, serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Rednet pimpinan BRM Roy Rahaja Yamin. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet luar negeri. Dengan memakai remote browser links di Amerika Serikat, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet atau HTTP. Sejak 1988, CIX dari Inggris menawarkan jasa email dan newsgroup, belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Sejak 1989, CompuServe dari Amerika Serikat juga menawarkan jasa email dan belakangan newsgroup HTTP atau FTP. Beberapa pengguna CompuServe memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Biaya akses CompuServe masih mahal, tetapi jauh lebih murah dari CIX. Jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Jumlah ini termasuk banyak di Asia. Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total pengguna internet. Jika dibandingkan pengguna internet Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun, dari 2014 hingga 2016. Jumlah ini masih akan berkembang seiring dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi. Definisi IoT. Istilah IoT atau Internet of Things mulai dikenal pada tahun 1999. Disebut pertama kalinya dalam sebuah presentasi oleh Kevin Ashton, co-founder dan eksekutif direktur of the Auto ID Center di MIT. Internet of Things atau IoT adalah struktur di mana objek orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia ke komputer. IoT memungkinkan objek fisik untuk melihat, mendengar, dan melakukan pekerjaan dengan membuat mereka berkomunikasi bersama, untuk berbagi informasi dan mengoordinasikan keputusan. Internet of Communication atau IoT mengubah benda-benda dari yang tradisional menjadi cerdas dengan memanfaatkan dasar teknologi seperti komputasi di mana saja yang tidak dibatasi tempat, teknologi komunikasi, jaringan sensor, internet protokol, dan aplikasi. Konsep IoT bertujuan untuk membuat internet semakin berkembang dan meluas. Selanjutnya, dengan memungkinkan akses dan interaksi yang mudah dengan beragam perangkat seperti peralatan rumah tangga, kamera, sensor pemantauan, aktuator, display, kendaraan, dan sebagainya. IoT akan mendorong pengembangan sejumlah aplikasi yang memanfaatkan jumlah dan variasi data yang berpotensi besar yang dihasilkan oleh objek tersebut untuk memberikan layanan baru
pada warga negara, perusahaan, dan administrasi publik. Selanjutnya ada manfaat IoT. IoT telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan, IoT telah berkembang di berbagai sektor kehidupan, yakni sektor pembangunan, sektor energi, sektor rumah tangga, sektor kesehatan, sektor industri, transportasi, perdagangan, keamanan, teknologi, dan jaringan. Kemudian ada perkembangan IoT. Pada tahun 2018, perkembangan IoT telah melampaui angka perangkat ponsel yang mencakup mobil, mesin, wearable, dan elektronik konsumen lainnya yang terhubung. Antara tahun 2016 dan 2022, perangkat IoT diperkirakan meningkat sebesar 21% yang didorong oleh penggunaan baru. Pada akhir 2016, terdata 400 juta IoT telah terkoneksi dengan ponsel dan jumlah tersebut diproyeksikan mencapai 15 miliar perangkat pada 2022 atau sekitar 70% dari kategori wide area. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan fokus pada industri dan standarisasi 3GPP, teknologi input-output seluler. Sambungan I/O seluler mendapatkan keuntungan dari penyempurnaan dalam penyediaan, pengelolaan perangkat, pemberdayaan layanan, dan keamanan. Pada pertengahan tahun 1990, server web ditambahkan ke produk yang disatukan. Produsen machine-to-machine atau M2M saat ini telah mengintegrasikan sistem yang terhubung ke internet untuk sistem alarm, manajemen pertahanan, dan sejenisnya selama lebih dari 15 tahun. Sistem M2M ini menantang untuk dibangun meskipun beberapa didasarkan pada protokol standar industri. Dengan kemampuan prosesor yang semakin tinggi, maka semakin mudah untuk mengintegrasikan sistem M2M karena prosesor ini mendukung sistem operasi tingkat tinggi dan bahan sistem ini biasanya diikat ke dalam lapisan layanan bisnis kelas atas dan dikelola oleh Network Operation Center atau NOC. Melalui NOC, konsumen dapat menghubungkan perangkat seperti termostat, pengukur energi, sistem kontrol pencahayaan, streaming musik, dan sistem kontrol kotak pengaliran video jarak jauh, sistem kolam renang, dan sistem irigasi dengan lebih banyak lagi perangkat yang akan datang. Sebagian besar sistem ini memiliki konektivitas melalui situs web sehingga pengguna dapat mengelolanya melalui browser web standar atau aplikasi ponsel pintar yang bertindak sebagai NOC pribadi. Penerapan IoT. Menurut beberapa penelitian IoT, sudah banyak diterapkan di beberapa bidang keilmuan dan industri, seperti dalam bidang ilmu kesehatan, pertanian, perikanan, pertambangan, informatika, geografis, dan beberapa bidang ilmu lainnya. IoT dalam penerapannya dapat mengidentifikasi, menemukan, melacak, dan memantau objek secara otomatis. Pengembangan dan penerapan komputer, internet, teknologi informasi, dan komunikasi membawa dampak yang besar pada masyarakat, manajemen ekonomi, operasi produksi, sosial manajemen, dan bahkan kehidupan pribadi. Menurut Daniel Muich, berbagai macam penerapan IoT dalam beberapa sektor antara lain. Yang pertama, pertanian. Beberapa di antaranya seperti mengumpulkan data suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa digunakan untuk mengatur secara otomatis teknik pertanian dan dapat dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalkan risiko dan limbah, serta mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengelola tanaman. Sebagai contoh, petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan kelembapan tanah dari jauh dan bahkan menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih merata. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang berbagai macam penerapan IoT atau Internet of Things, yaitu adalah energi.
Sejumlah perangkat yang memakan energi besar saat ini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet yang memungkinkan mesin-mesin maupun jaringan untuk berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik serta penggunaan energi yang lebih hemat dan efektif. Perangkat ini juga bisa memungkinkan akses remote control dari penggunanya. Selain itu, bisa juga untuk mengaktifkan fungsi semacam penjadwalan, misalnya untuk menyalakan atau mematikan mesin pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang menjadi redup hingga ke gelap, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah lingkungan. Aplikasi pemantau lingkungan dari IoT atau Internet of Things biasanya menggunakan sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contoh penerapannya seperti pemantauan kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, dan dapat mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. IoT juga dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana seperti sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi. Perangkat IoT dalam hal ini memiliki jangkauan geografis yang sangat luas serta mampu bergerak. Yang selanjutnya, yang keempat adalah otomatisasi rumah. Perangkat IoT dimanfaatkan untuk memantau dan mengontrol sistem mekanisme dan elektronik yang digunakan pada berbagai jenis bangunan, seperti industri atau perumahan. Selain itu juga dapat mengontrol penggunaan energi secara real-time dalam mengurangi konsumsi energi. Perangkat IoT dapat terintegrasi menjadi sistem rumah pintar. Contoh penerapannya adalah lampu menyala secara otomatis ketika malam hari, kemudian lampu akan mati secara otomatis pada saat jadwal tidur. Kelima adalah medik dan kesehatan. Dalam dunia medik dan kesehatan, perangkat IoT akan merekam data-data kesehatan pasien dan ditransfer langsung ke tenaga medis maupun rumah sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan dikirimkan seperti detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan lain sebagainya. Smartphone atau ponsel akan jadi alat pemantau kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu. Salah satu contoh penerapannya adalah seperti tempat tidur pintar yang bisa otomatis memberitahukan dokter atau perawat ketika pasien hendak bangun dari tempat tidur. Yang selanjutnya adalah transportasi. Penerapan IoT dapat membantu manusia dalam berkomunikasi, mengontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai aspek sistem transportasi. Interaksi dinamis yang terjadi antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antara kendaraan dengan kontrol lalu lintas yang lebih efektif, parkir yang lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan maupun bantuan di jalan raya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang teknologi IoT. Menurut Zhu dan kawan-kawan, pada tahun 2015, beberapa elemen IoT seperti RFID, WSN, WPAN, WBAN, HAN, NAN, M2M, CC, dan DC memiliki pengaruh dalam kehidupan seperti proses penginderaan IoT, berarti mengumpulkan data dari benda-benda terkait di dalam jaringan dan mengirimkannya kembali ke warehouse, database, dan cloud. Elemen IoT merupakan bagian dari Internet Communication Technology atau TIK untuk melakukan identifikasi, penginderaan, komunikasi, dan perhitungan. Kerja IoT dengan memanfaatkan perintah pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen dapat menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa dibatasi oleh jarak yang jauh. Internet menjadi penghubung antar kedua interaksi mesin tersebut. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Kemudian, menurut Daniel Mujis, unsur-unsur pembentuk IoT yang mendasar diantaranya yang pertama adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi pintar. IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada kecerdasan buatan. Pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Contohnya, seperti meningkatkan atau mengembangkan perangkat lemari sehingga dapat mendeteksi jika stok susu dan sereal sudah hampir habis. Bahkan, bisa juga membuat pesanan ke supermarket secara otomatis jika stok akan habis.
Yang kedua adalah konektivitas. Konektivitas dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru. Dan jaringan khusus IoT, jaringan ini tidak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringan tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil atau lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil di antara perangkat sistem. Masih dengan unsur-unsur pembentuk IoT menurut Daniel Muich, saya Yunda Resta Andini yang akan melanjutkan penjelasannya. Unsur-unsur pembentuk IoT yang mendasar yang ketiga adalah sensor. Sensor merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat, sehingga menjadi suatu sistem aktif yang dapat diintegrasikan ke dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keterlibatan aktif atau active engagement. IoT mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Kelima, perangkat berukuran kecil. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Selanjutnya adalah cara kerja internet. Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang telah mewujudkan budaya internet. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran dan pengetahuan informasi dan data secara ekstrem. Hal-hal yang berperan penting dalam sistem kerja internet dijelaskan sebagai berikut. 1. Server client. Server adalah komputer yang mengirimkan data dari dan ke dalam internet. Pengguna internet yang meminta informasi dari server disebut client. Komputer yang kita gunakan adalah client yang meminta informasi dari ISP atau Internet Provider Service yang berfungsi sebagai server. 2. Antena pemancar dan satelit. Server terhubung dengan antena pemancar yang selanjutnya juga terhubung dengan satelit, sehingga proses transmisi data dapat berjalan dengan lancar. 3. Modem dan router. Antara server dan klien menggunakan penghubung yang dinamakan modem. 4. Protokol. Semua server dan klien berkomunikasi dengan bahasa komputer yang disebut protokol. Jika kita terhubung dengan internet, kita akan melihat setiap alamat situs web diawali dengan http:// yang merupakan cara kerja dari www atau World Wide Web. Ini merupakan default address bagi kebanyakan situs di dunia ini, disamakan dengan tujuan agar kita tidak perlu lagi mencari-cari protokol untuk mengakses sebuah situs. 5. IP. Paket informasi komputer dikirim dari komputer ke komputer menggunakan alamat numerik yang disebut IP address. IP address ini memberikan informasi dari mana paket berasal dan akan ditujukan kemana. 6. Internet browser. Agar dapat melihat informasi yang dikirim oleh komputer server, dibutuhkan sebuah software browser atau internet browser. Selanjutnya adalah dampak penggunaan internet. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari penggunaan internet, yang pertama, dapat dengan mudah memperoleh informasi yang aktual dan jelas dalam waktu singkat. Kedua,
dapat dengan mudah bergaul dan berkenalan dengan orang lain untuk menambah relasi. 3. Dapat menggunakan berbagai macam hiburan, game, dan sebagainya. 4. Dapat lebih mudah untuk mengirimkan data atau pesan melalui jejaring sosial atau email dan lain-lain. Adapun dampak negatif penggunaan internet. Yang pertama, pornografi. Kedua, kekerasan dan kesadisan. 3. Penipuan. 4. Carding. 5. Perjudian. 6. Membuat orang menjadi autis. 7. Cybercrime. 8. Human trafficking. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pengenalan teknologi internet serta dampak dari penggunaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.